Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Silahkan anak-anak absen dahulu. Nazara hadir, Bu. Mutia hadir, Bu. Naufal Dani hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu yuk. Kalian perhatikan gambar berikut. Coba kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Apakah di hutan hewan hanya memakan tumbuhan saja? Apa yang terjadi jika makanan di hutan habis? Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Mutia. Kira ada nggak ya di antara hewan itu yang makan hewan yang ada di situ? Apa yang terjadi jika makanan di hutan habis? Ada serigala atau rubah. Ada, Bu, contohnya rubah dan beruang. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi ada yang mengatakan mengapa jenis makanan hewannya tadi berbeda. Apa yang terjadi jika makanan di hutan itu habis? Kemudian mengapa sih makanan yang ada di hutan itu tidak pernah habis? Apa mungkin ya kira-kira kalau hewan yang kecil makan hewan yang lebih besar? Ada, Bu, contohnya ular makan kambing. Jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber yang ada. Kita yang dikirim Bu Vita di layar WA tadi nggih. Lah, teks ini ada juga di LKPD yang kemarin sudah Bu Vita kirim pada poin ayo membaca. Selanjutnya kalian cermati apa judulnya, kemudian lalu apa permasalahannya, dan nanti silakan kalian tulis di LKPD. Apa penyebab petani gagal panen? Kenapa petani gagal panen? Untuk pertanyaan nomor 3, hal apa yang ingin kamu ketahui dari berita tersebut? Apa penyebab petani gagal panen? Kenapa petani gagal panen? Pertanyaan yang bagus Mbak Mutia dan Mas Vicky, yaitu apa penyebab petani gagal panen? Solusi agar tidak gagal panen. Apa yang memakan beras petani sehingga gagal? Bagaimana cara mengatasi gagal panen? Bagaimana cara mengatasi agar petani tidak gagal panen? Bagus. Pertanyaan dari Mbak Iva dan Mas Nazara, bagaimana cara mengatasi masalah gagal panen? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan tadi, tulis dulu pertanyaan-pertanyaan mana yang akan kita cari jawabannya. Dari pertanyaan yang Bu Vita tandai tadi, itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nah, anak-anak, bagaimana kalau pertanyaan yang oleh Bu Vita diberi tanda tadi itu yang akan kita jadikan bahan penelitian untuk LKPD nomor 3? Ataukah ada usul yang lain? Setuju, Bu. Yang nomor 4, dari mana kamu mencari jawaban untuk menjawab pertanyaan pada nomor 3? Itu nanti mencarinya dari mana? Misal mencari dari buku atau mencari dari internet. Seperti itu ya, atau bertanya kepada orang tuamu. Setelah kalian mengerjakan kegiatan penelitian tentang gagal panen, silahkan kalian kerjakan. Ayo mengamati pada LKPD kalian. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan kalimat utama dan bagaimana menentukan ide pokok. Silahkan kalian tuliskan
dan ide pokok bacaan tentang ekosistem yang sudah kita kirimkan di LKPD yang kemarin. Siapa yang ingin presentasi soal nomor 1 dan 2? Ya, silahkan Mbak Quinsa. Judul berita gagal panen karena hama merusak dan harga beras menaik. Judul berita gagal panen, harga beras mulai naik. Masalah yang saya temukan dalam video adalah kenaikan harga beras di sejumlah wilayah akibat gagal panen. Selanjutnya, silahkan yang ingin presentasi nomor 3 dan 4. 3 adalah apa penyebab petani gagal panen? Apa yang harus dilakukan petani agar tidak terjadi gagal panen? Hama apa yang menyerang padi sehingga gagal panen? Karena kekurangan air, kondisi angin, dan diserang hama. Ulat, wereng atau belalang. Hama yang menyerang adalah tikus, wereng, walang sangit, ulat, tungai, atau kutu kecil. Terima kasih. Hama-hama tadi jenis makanannya apa ya? Hama tikus yaitu biji dan batang padi, hama wereng daun dan batang padi, hama walang sangit bulir padi. Soal selanjutnya, yang nomor 3, apa solusi untuk mengatasi gagal panen yang diakibatkan oleh hama? Silahkan berkomentar. Disemprot. Pembersihan lahan, Bu. Oh iya, Bu, masih ada satu lagi, gulma. Menjaga kebersihan sawah dari lumpur liar, mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir, menutup lubang yang ada di sekitar sawah. Solusinya adalah disemprot menggunakan pembasmi hama yang ramah lingkungan. Berarti kalau hama burung disemprot, hama tikus disemprot gitu ya? Tidak, Bu, karena biasa burung menggunakan orang-orangan sawah. Sekali tadi ada yang mengatakan menggunakan insektisida dari bahan alami. Kalian coba cari literaturnya setelah ini. Kira-kira bahan alami itu apa aja ya yang bisa untuk burung gitu ya. Tadi ada yang dipasang jaring, dikasih orang-orang sawah gitu ya, diberi suara bising. Nah, kalian juga mungkin suatu saat berandai-andai, saya buat alat apa ya yang bisa dipakai untuk menakut-nakuti hama burung. Sekali ada yang berkata berimajinasi itu jangan terlalu tinggi, kita itu harus setinggi mungkin. Nah, misalnya coba kalau tidak ada orang yang punya cita-cita tinggi, mungkin sampai saat ini kita masih tetap ada listrik, nggak ada yang menciptakan internet. Karena semua hewan makannya berbeda-beda. Contohnya tikus, makanannya tumbuhan, biji-bijian. Terus ular, makan hewan lain. Tumbuhan, biji-bijian, dan roti. Semua dimakan, Bu. Roti saya aja dimakan. Hehehe. Silahkan kamu cari kenapa kok perilaku tikus seperti itu ya. Harapannya setelah ini nanti suatu saat ketika kalian menjadi seorang petani yang sukses, kemudian terkena serangan hama, kalian sudah punya cara ya. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Suatu saat harapannya kalian bisa menemukan solusi yang lebih canggih lagi dari itu, sehingga dari rumah tinggal nekan tombol. Silahkan kalian buat kesimpulan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Cara mencegah gagal panen. 2, materi apa yang kamu sukai? Semua. Materi apa yang belum aku paham? Tidak ada. Jenis makanan hewan atau
gagal panen. Selanjutnya silahkan kalian pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas evaluasi yang akan Bu Vita kirim linknya lewat WA Group. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.